Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Farah. Di video kali ini aku akan coba bahas tentang salah satu konsep penting dalam matematika dan fisika, yaitu deret Fourier. Nah, apa itu deret Fourier? Deret Fourier adalah bentuk deret tak hingga yang menyatakan suatu fungsi periodik. Nah, biasanya materi ini, konsep tentang deret Fourier ini dipelajari oleh anak-anak yang ada di jurusan misal MIPA, teknik, salah satunya adalah fisika. Di jurusan fisika, kenapa deret Fourier ini dipelajari? Karena deret Fourier dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa fisik. Lalu, apa aja yang akan dibahas dalam materi deret Fourier ini? Kemudian bagaimana cara mengaplikasikan deret Fourier pada soal? Kita akan belajar setelahnya. Oke, pasti udah pada nggak sabar untuk belajar lebih dalam tentang deret Fourier. So, let's do it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan jelasin tentang deret Fourier. Apa itu deret Fourier? Deret Fourier dapat didefinisikan sebagai deret tak hingga yang menyatakan fungsi periodik. Nah, apa itu fungsi periodik sendiri? Fungsi periodik sebenarnya simpelnya fungsi periodik itu fungsi yang berulang. Tapi secara matematis kita bisa mendefinisikan fungsi periodik sebagai berikut. Fx dikatakan fungsi periodik jika fx sama dengan fx plus p, dengan p sama dengan periode atau interval ya. Nah, contoh fungsi periodik adalah misal sin x. Sin x dikatakan fungsi periodik dengan periode 2pi. Bagaimana bisa? Karena ketika sin x ditambah, jadi sin x akan sama dengan nilai sin x plus 2pi. Gitu. Hal ini menunjukkan bahwa sin x merupakan fungsi periodik dengan periode 2pi. Kemudian ada juga sin px per L merupakan fungsi periodik dengan periode 2L. Bagaimana bisa? Karena sin px per L nilainya sama dengan sin p per L x plus 2L. Kalau kita jabarkan, jadi sin px per L plus 2pl per L. Kita coret, jadi sin px per L plus 2p. Itu. Nah, nilai sin px per L plus 2p sama dengan nilai sin px per L. Maka sin px per L sama dengan fungsi periodik. Nah, deret Fourier dapat dinyatakan dengan notasi fx sama dengan setengah A0 plus A1 cos x plus A2 cos 2x plus A3 cos 3x dan seterusnya, plus B1 sin x plus B2 sin 2x plus A3 cos 3x sin 3x dan seterusnya. Itu perlu diketahui bahwa bentuk ini adalah bentuk deret Fourier untuk periode 2pi. Itu makanya nilai cos x dan cos x dan segala macam dan sin x seterusnya ini merupakan bentuk cos x dan sin x yang punya periode 2pi. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan menjadi setengah A0 disederhanakan dalam bentuk sigma
Jadi sigma n sama dengan 1 tak hingga an cos nx plus sigma n sama dengan 1 tak hingga bn sin nx. Nah, setelah mengetahui notasi ini, untuk bisa memperluas suatu fungsi dalam bentuk deret Fourier, kita perlu mengetahui nilai koefisiennya. Mana aja koefisiennya? Ada A0, An, dan Bn. Gimana cara mencari koefisien ini? Sebelum kita mencari nilai koefisiennya, kita perlu tahu dulu konsep nilai rata-rata fungsi. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena nilai rata-rata fungsi tertentu nanti akan dijelaskan akan dipakai untuk mencari nilai koefisien A0, An, dan Bn. Nah, apa itu nilai rata-rata fungsi? Nilai rata-rata fungsi dapat didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari suatu fungsi tertentu. Misal, ada suatu fungsi fx sama dengan fx. Ini ya. Yang ingin kita cari nilai rata-ratanya dari titik A sampai titik B. Jadi kita pengen tahu nilai rata-rata dari fungsi fx dari titik A ke titik B. Misal A kita namai x1 dan B kita namai xn gitu. Jadi kita anggap titiknya itu tak terhingga gitu, antara A sampai B. Maka kita bisa definisikan nilai rata-rata dari fungsi itu fx, langsung kita tulis fx pada A, B sama dengan fx1 plus fx2 plus fx3 dan seterusnya sampai fxn dibagi dengan b min a. Kenapa b min a? Karena interval atau jarak yang kita mau adalah dari A ke B, jadi B min A. Nah, nilai ini bisa kita tuliskan dalam bentuk integral gitu, karena kalau kita lihat ini kan nilai fx dari masing-masing titik ya, berarti kan sama aja ini tuh luasan di bawah kurva ini, di bawah fungsi fx. Nah, sedangkan luasan di bawah kurva fx itu bisa kita nyatakan dengan integral. Maka ini bisa kita nyatakan dengan integral dengan batas dari A ke B, dari fx per b min a. Nah, ini bentuk umum dari nilai rata-rata fungsi. Nah, bagaimana cara mencari nilai rata-rata fungsi dan fungsi-fungsi apa aja yang perlu kita tahu nilai rata-ratanya untuk menentukan koefisien Fourier akan dijelaskan di video selanjutnya.